Dan pemirsa, untuk informasi lebih lanjut terkait kasus orang tua yang mengancam guru, kami sudah bergabung bersama Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Guntur Saputro. Selamat sore Pak Guntur. Selamat sore Mbak Anissa. Baik, seperti apa perkembangan kasus ini? Apakah memang benar kejadiannya seperti itu hanya karena handphone, hanya karena telepon genggam diambil guru, kemudian orang tua langsung marah kepada gurunya, Pak? Ya, jadi perlu saya jelaskan bahwa memang saat itu pada hari Rabu di sekolah SMA 10 sedang ada kegiatan belajar mengajar dan atas instruksi kepala sekolah seluruh siswa yang menggunakan handphone untuk dikumpulkan karena memang jaringan di sekitar lokasi itu agak sedikit terkendala sehingga menggunakan perangkat WiFi. Kemudian atas perintah Pak Kapolsek seluruh siswa dikumpulkan dan ditemukan ada 2 siswa yang melanggar masih menyimpan handphonenya, yaitu saudara Dila, dan ditindaklanjuti dengan mengamankan dan menyita sementara waktu. Namun saudara Dila ini melapor kepada orang tuanya bahwa handphonenya disita oleh kepala sekolah dan tidak dikembalikan. Itu yang membuat orang tua siswa atas nama Bujang Marwan tidak bisa mengendalikan diri, emosi, dan mendatangi sekolahan dan melakukan upaya-upaya tindakan kekerasan kepada kepala sekolah. Baik, apakah orang tua dari saudari Dila ini meminta penjelasan dulu terhadap gurunya terkait masalah telepon genggam yang disita atau langsung marah, Pak? Baik, jadi tiba-tiba dan tanpa ada komunikasi, orang tua Dila atas nama inisial BM ataupun Bujang Marwan ini datang ke sekolah, kemudian langsung melakukan tindakan-tindakan upaya kekerasan dengan menyampaikan kata-kata kotor dan juga ancaman-ancaman kekerasan kepada kepala sekolah dengan melakukan pemukulan, kemudian mengambil benda-benda tumpul di sekitar baik berupa kayu ataupun batu untuk berupaya melakukan tindakan kekerasan kepada kepala sekolah. Sebelum yang bersangkutan masuk ke sekolah, memang ada informasi dari kepala sekolah ataupun salah satu guru mendengar semacam letusan dari benda keras. Itu yang menjadikan suatu persepsi dari kepala sekolah maupun pihak guru bahwa diduga terlapor ataupun tersangka ini sebelum melakukan upaya penganiayaan membawa semacam benda yang diduga bisa mengeluarkan letusan seperti yang didengar mereka. Baik, kalau berdasarkan pemeriksaan tersangka, apakah benar memang ada pengancaman dengan senjata api, Pak? Berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi yang di TKP saat kejadian berlangsung, memang tidak ada yang melihat secara langsung bahwa tersangka melakukan upaya penganiayaan disertai dengan menggunakan senjata api. Namun karena ada informasi terdengar suara letusan seperti mirip senjata api, kami menindaklanjuti dengan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka. Setelah kita lakukan penangkapan, selanjutnya kita lakukan upaya-upaya penggeledahan baik terhadap badan. Saat itu kita lakukan penangkapan saat tersangka sedang melaksanakan pekerjaan dan juga lakukan penggeledahan di rumah tersangka. Dan saat kita lakukan penggeledahan di rumah tersangka, kita temukan satu senjata api jenis rakitan, jenis revolver disimpan, dikubur oleh tersangka di kandang kambing, kandang belakang rumah, dan satu senjata jenis softgun yang dibuang di kebun sawit di belakang rumah tersangka juga. Dari keterangan pelaku ini memang senjata api sengaja dibawa ke sekolah untuk mengintimidasi guru begitu, Pak? Nah ini perlu kami laporkan bahwa tersangka ini baru kita amankan tadi jam 11. Saat ini masih diupayakan tindakan pengembangan terhadap dugaan-dugaan tidak pidana lain terhadap tersangka. Dan nanti sesampainya di Polres akan kita lakukan pemeriksaan penyidikan lanjut mengenai hasil keterangan dari para saksi yang sesuai dengan yang dilaporkan oleh pelapor, apakah suara letusan ataupun temuan warga terhadap barang yang dibawa oleh tersangka itu ada kaitannya dengan barang bukti senjata api maupun senjata softgun yang kita temukan di rumah tersangka. Demikian.
Baik, Pak Guntur, kalau misalnya berdasarkan keterangan dari anak pelaku, apa sih Pak yang disampaikan oleh anak pelaku kepada ayahnya Oh, hingga ayahnya kemudian begitu reaktif? ya Mbak Anissa, bahwa anak pelaku ini melaporkan kepada ayahnya bahwa handphonenya disita oleh kepala sekolah dan tidak bisa diambil kembali. Karena siswa yang lain selesai kegiatan belajar mengajar, handphonenya dikembalikan. Memang ada satu alasan kepala sekolah kenapa handphone murid Dila ini tidak dikembalikan, karena murid yang lain tertib sesuai dengan instruksi kepala sekolah untuk mengumpulkan handphonenya. Hanya saudara Dila ini tidak tertib, tidak mengikuti aturan, melanggar, kemudian masih menggunakan handphone, dan untuk memberikan edukasi jera, menyita sementara handphone dan menyampaikan kepada Dila untuk memberitahu orang tua untuk berkomunikasi dengan guru. Maksudnya orang tua itu akan datang ke sekolah, kemudian kepala sekolah akan menyampaikan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh murid Dila ataupun anaknya, sehingga di kemudian hari diharapkan tidak mengulangi lagi. Tujuannya sebenarnya seperti itu. Cuma terlanjur orang tua Dila, saudara Bujang Marwan ini emosi, tidak bisa mengendalikan diri, dan mempunyai persepsi bahwa ada diskriminasi perlakuan yang berbeda terhadap anaknya, sedang murid yang lain dikembalikan, anaknya tidak dikembalikan handphonenya. Itu mungkin Mbak Anissa. Baik, untuk status anaknya sendiri seperti apa Pak sekarang di sekolahnya Pak? Kalau anaknya sampai saat ini masih bersekolah, tidak ada hal lain. Memang kegiatan belajar mengajar ada sedikit kendala, tapi kita berupaya berkoordinasi dengan Forkopicam, dengan Lurah, dengan desa, agar permasalahan ini tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar maupun di dunia pendidikan, khususnya di SMA 10. Harus kita pisahkan mana penegakan hukum atau pelanggaran hukum, mana kegiatan edukasi pendidikan yang harus tetap berjalan sesuai dengan koridornya. Baik, terima kasih AKBP Guntur Saputro sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Pak.